Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong adalah salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Lapas Cibinong berkomitmen untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang modern, humanis, dan berorientasi pada pembinaan warga binaan. Sebagai bagian dari upaya rehabilitasi, berbagai pembinaan diselenggarakan mulai dari pembinaan kepribadian yang meliputi kegiatan keagamaan, pengembangan karakter melalui pramuka, kesenian, program kejar paket A, B, C, dan olahraga. Hal ini bertujuan untuk membekali warga binaan agar siap kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Pembinaan kemandirian juga menjadi fokus utama di Lapas Cibinong. Warga binaan dilatih untuk mampu menjadi lebih produktif di segala bidang, mulai dari membuat kerajinan tangan, menjahit, perkayuan, laundry, hingga tata boga. Dalam mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia dan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang ketahanan pangan, Lapas Cibinong memberdayakan warga binaan untuk melakukan kegiatan pertanian dan peternakan di sarana asimilasi dan edukasi. Hal ini bertujuan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan seusai menjalani masa pidana serta dapat berkontribusi di masyarakat nantinya. Selain itu, Lapas Cibinong juga terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga binaan dan masyarakat, salah satunya dengan peningkatan sarana ruang terpadu satu pintu, PTSP, dan dapur sahabat Lapas Cibinong. Dengan semangat pemasyarakatan pasti berdampak untuk masyarakat, serta mendukung visi Presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029 untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, Lapas Cibinong terus berbenah untuk menjadi lapas yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Lapas Cibinong melayani dengan hati, sepenuh hati, dan setulus hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Nama budaya. Izin memperkenalkan diri Taruna Tingkat 4 Teknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Dimas Belinda Pratama, SDM 4958, Prodi Teknik Pemasyarakatan Calsa, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan keputusan di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema pembinaan keterampilan narapidana menggunakan metode Six Thinking Hat by Edward de Bono. Yang pertama, White Hat, fakta dan data. Fakta, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menekankan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pasal 9. Data, program yang paling umum dilaksanakan adalah pelatihan pertanian, pertukangan atau mebel, menjahit, dan perbengkelan. Kondisi lapangan, seringkali terjadi kesenjangan antara jenis pelatihan yang diberikan dengan kebutuhan pasar kerja real di luar lapas. Anggaran yang terbatas menghambat pembaruan peralatan teknologi terkini. Yang kedua, Red Hat, emosi dan intuisi. Perspektif, banyak narapidana merasa hidup kembali ketika menemukan bakat yang tidak mereka sadari sebelumnya. Intuisi adalah kekhawatiran mendalam bahwa meskipun mereka memiliki keterampilan, perusahaan tetap akan menolak mereka karena status mantan narapidana yang bisa berkeputusan dan kembali ke dunia kriminal. Yang ketiga, Black Hat, risiko dan kelemahan. Pelatihan keterampilan yang tidak tersertifikasi tidak memberikan nilai tambah di mata pemberi kerja atau HRD. Kelemahan, sistem pembinaan yang bersifat administratif yang berjalan daripada orientasi output penempatan kerja, kurang keterlibatan pihak ketiga dunia industri dalam merancang kurikulum pelatihan di dalam lapas. Yang keempat, Yellow Hat, manfaat dan peluang. Manfaat, mengisi waktu narapidana dengan kegiatan produktif, mengurangi stres atau keberatan di kamar hunian.
Peluang produk hasil karya narapidana seperti furnitur atau makanan olahan memiliki potensi komersial tinggi jika dipasarkan melalui branding yang tepat seperti platform digital market. Ini menjadi modal usaha mandiri bagi narapidana setelah bebas. Jadi mereka tidak lagi bergantung pada pekerjaan yang lama dan memiliki skill atau keterampilan baru untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Yang kelima, Green Hat, ide kreatif dan alternatif. Digital vocational training mengingat keterlibatan ruang lapas bisa bekerja sama dengan startup teknologi untuk melatih keterampilan coding, desain grafis, atau administrasi data yang bisa dikerjakan secara remote. Alternatif, mentorship program menggandeng narapidana yang sukses wirausahawan sebagai mentor untuk memberikan pelatihan berbasis realitas pasar. Selanjutnya, Blue Hat, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, pembinaan keterampilan harus bergeser dari sekedar aktivitas pengisi waktu menjadi sistem inkubasi bisnis yang terkoneksi langsung dengan pasar kerja atau mitra industri. Selanjutnya, rekomendasi praktis berdasarkan analisis tersebut. Berikut langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan. Yang pertama, pemetaan kebutuhan pasar. Sebelum memulai pelatihan, lakukan job market mapping di daerah tempat lapas berada. Pastikan kurikulum selaras dengan kebutuhan perusahaan lokal. Yang kedua, sertifikasi kompetensi. Pastikan setiap narapidana yang lulus pelatihan mendapatkan sertifikat resmi seperti dari BNSP atau lembaga terkait agar memiliki modal sosial saat melamar pekerjaan. Yang ketiga, kemitraan Corporate Social Responsibility atau CSR. Mengajak perusahaan untuk membangun workshop di dalam lapas. Dengan sistem ini perusahaan mendapatkan tenaga kerja terampil yang siap pakai dan narapidana mendapatkan jaminan akses kerja. Kesimpulan utama, transformasi paradigma pemasyarakatan. Pembinaan keterampilan di lembaga pemasyarakatan saat ini berada pada titik krusial di mana pendekatan administratif atau rutinitas harus segera ditinggalkan. Analisis 6 topi berpikir menunjukkan bahwa meskipun secara regulasi White Hat, hak narapidana telah dilindungi, efektivitasnya masih terhambat oleh kesenjangan antara kurikulum lapas dan tuntutan pasar kerja nyata, serta adanya tantangan psikologis berupa stigma masyarakat, Red Hat dan Black Hat. Keberhasilan pembinaan bukan lagi diukur dari berapa banyak narapidana yang ikut pelatihan, melainkan seberapa mampu keterampilan tersebut menjadi modal ekonomi dan sosial bagi narapidana saat kembali ke masyarakat. Yellow Hat dan Green Hat. Dengan menggeser orientasi dari sekedar aktivitas pengisi waktu menjadi sistem inkubasi bisnis yang terintegrasi, lapas berperan aktif memutus rantai residivisme. Intisari rekomendasi. Untuk mencapai transformasi tersebut, implementasi kebijakan di lapas harus berfokus pada 4 pilar strategis. Yang pertama, relevansi pasar. Menyelaraskan pasar pelatihan dengan kebutuhan industri lokal atau job market mapping. Yang kedua, legitimasi kompetensi. Mengedepankan sertifikasi profesional BNSP sebagai jembatan kepercayaan bagi pemberi kerja. Yang ketiga, kolaborasi sinergis. Membuka pintu bagi sektor swasta melalui program CSR untuk menjadi mentor dan penyedia sarana produksi di dalam lapas. Dan yang terakhir, optimalisasi digital. Memanfaatkan platform teknologi dan digitalisasi branding untuk memberikan nilai ekonomi pada produk narapidana sekaligus membangun kepercayaan diri mereka. Program keterampilan yang berhasil adalah program yang mampu memberikan narapidana identitas baru dari seorang pelanggar hukum menjadi pekerja terampil yang kompeten. Dengan mengadopsi model ini, lapas tidak lagi sekedar menjadi tempat penahanan, melainkan menjadi inkubator produktif yang menyiapkan individu untuk kembali berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.